Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa IHBS TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali, tentunya dalam rangkaian acara yaitu IHBS News, yang dimana di episode kali ini seperti biasa kita telah menyiapkan 3 berita. Itu ada berita pertama dari unit SMP Putra dengan judul yaitu Tahsin bersama Syekh Dr. Ali ya, Hafizahullah Ta'ala. Lalu berita kedua itu ada dari unit SD dengan tema kali ini yaitu Eskul Design. Dan terakhir yaitu dari Ibnu Hajar Persada dan sedang manasik kemarin pemirsa, Masya Allah, dengan judul yaitu Manasik Umroh bagi para jamaah homestay. Homestay ini bisa dibilang khusus untuk yang peserta didik baik dari jenjang SMP, SMA ataupun setingkat pemirsa. Dan baiklah, kita langsung saja lihat yuk berita pertama di episode kali ini mengenai kajian tahsin bersama Syekh Ali di SMP Putra Ibnu Hajar Boarding School. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, kegiatan tahsin di SMP Ibnu Hajar Boarding School menunjukkan komitmen sekolah dalam mengajarkan dan membimbing para santri dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tahsin yang berarti memperindah bacaan Al-Quran menjadi aspek penting dalam pendidikan di sekolah ini. Kegiatan tahsin ini dipandu oleh Syekh Ali, Hafizahullah Ta'ala, salah satu pengajar di Ibnu Hajar yang memiliki keahlian dalam bidang Al-Quran. Dilaksanakan di Masjid SMP IHBS, para santri menunjukkan kesiapan mereka dengan duduk rapih membentuk saf-saf. Sebagian santri membacakan ayat-ayat Al-Quran secara bergantian, diikuti oleh seluruh santri yang berada di belakang. Syekh Ali sebagai pengajar memainkan peran penting dalam memberikan pengarahan dan koreksi terhadap bacaan para santri, baik dari segi kaidah tajwid, seperti hukum idgham, ikhfa, dan lainnya, menjadi fokus dalam pembelajaran ini. Santri berusaha memahami dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Syekh Ali, menciptakan suasana belajar yang interaktif dan mendalam. Tujuan utama dari kegiatan tahsin ini jelas, yaitu memberikan pemahaman dan pelatihan kepada para santri untuk memperbagus ataupun memperindah bacaan Al-Quran mereka. Melalui kegiatan ini, mereka mendapatkan pengalaman berharga dalam belajar langsung bersama Syekh, menambah dimensi keilmuan dan keagamaan dalam pembelajaran Al-Quran. Dengan demikian, kegiatan tahsin di SMP Ibnu Hajar Boarding School bukan hanya menjadi sarana pembelajaran teknis membaca Al-Quran saja, tetapi juga merupakan wadah interaktif untuk mendapatkan bimbingan secara langsung dari para pengajar yang ahli dalam bidang Al-Quran. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia sahabat IHBS TV, berita pertama mengenai tahsin bersama Syekh Dr. Ali ya, Hafizahullah Ta'ala, yang dimana bisa kita lihat di liputan tadi, Masya Allah, Syekh Ali berada di depan tentunya untuk memberikan ataupun memberikan pemaparan ataupun materi mengenai tahsin Al-Quran, dan juga bahkan langsung diminta untuk praktek, diminta untuk maju ke depan lalu membacakan ayat suci Al-Quran. Lalu jika ada salah baru dikoreksi oleh Syekh Ali Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah, program ini tentunya sangat positif ya, dan sangat bermanfaat bagi para santri karena bisa langsung berinteraksi dengan Syekh, yaitu yang bisa kita ketahui pastinya bahasa Arabnya sudah sangat fasih, dan juga dari segi ilmu Al-Quran Masya Allah sekali pemirsa, sudah memiliki sanad juga. Jadi sudah tidak diragukan lagi mengenai keilmuan Al-Quran Syekh Dr. Ali Hafizahullah Ta'ala. Dan juga bagi para santri juga mendapatkan ilmu yang sangat banyak tentunya dan sangat bermanfaat insya Allah. Baik, kita langsung saja lanjut ke berita kedua mengenai Eskul Design yang diadakan di unit SD ya pemirsa.
Jadi seperti apa nih berita kedua di episode kali ini? Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, Eskul Desain Grafis di SD Ibnu Hajar membuktikan komitmen sekolah dalam mengembangkan potensi kreatif dan bakat para peserta didik. Desain grafis sebagai bentuk komunikasi visual tidak hanya memperkenalkan mereka pada unsur tipografi, fotografi, dan ilustrasi saja, tetapi juga memberikan pemahaman tentang bagaimana menyampaikan pesan melalui elemen-elemen visual. Dalam kegiatan ini, peserta didik diajarkan untuk membuat elemen visual yang menarik menggunakan aplikasi desain seperti Canva. Aplikasi ini dipilih karena kemudahan penggunaannya, khususnya bagi para pemula, dengan dukungan pengajar yang kompeten dalam di bidangnya. Para peserta didik dapat menyusun elemen-elemen visual menjadi desain yang menarik dan efektif. Tidak hanya fokus pada penyusunan elemen visual saja, eskul ini juga melibatkan peserta didik dalam memahami teknis penggunaan software desain grafis. Hal ini juga memberikan mereka keterampilan yang lebih luas dalam pengerjaan desain. Tujuan utama eskul desain grafis ini bukan hanya untuk mengasah keterampilan kreatif para peserta didik, tetapi juga untuk memperkenalkan mereka pada dunia desain grafis secara menyeluruh. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan bakatnya dalam bidang kreatif sejak dini dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang komunikasi visual. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baiklah pemirsa, itu dia berita kedua mengenai eskul desain yang diadakan di unit SD ya pemirsa. Masya Allah, bisa kita lihat di liputan tadi, para siswi ya pemirsa untuk kelas kali ini, khusus untuk yang putri, baik dari setingkat kelas 4, 5, atau 6 lah, mengikuti eskul tersebut yang diajarkan oleh Pak Alfian selaku koordinator bagian kreatif IHBS ataupun studio ya, di bagian studio, mengajarkan ilmu-ilmu seputar desain menggunakan aplikasi ataupun software Canva, karena memang sangat mudah digunakan bagi penggunanya, khususnya bagi para pemula untuk memulai belajar desain grafis pemirsa. Dan bisa kita lihat juga tentunya para siswi ataupun para peserta didik mengikuti arahan yang diberikan oleh sang asatidz ataupun sang guru mengenai apa saja yang harus dilakukan kala itu pemirsa. Baik, kita langsung saja beralih ke berita ketiga. Itu tadi berita kedua, lalu ini berita selanjutnya, berita terakhir yang mungkin akan mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang manasik umroh bagi para jamaah homestay ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Kita tuh disyariatkan untuk beribadah sampai bahasanya itu membuat diri kita. Bismillah, pembekalan dan panduan yang diselenggarakan oleh Ibnu Hajar Persada atau IHP bagi para peserta umroh ataupun jamaah umroh merupakan langkah yang sangat baik untuk mempersiapkan mereka secara optimal. Sesuai dengan tahapan umroh, pelatihan ini mencakup beberapa sesi penting. Pada sesi pertama, jamaah diberikan penjelasan mendalam mengenai tata cara ibadah di Baitullah, termasuk hukum, rukun, dan sunnah umroh seperti berihram, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Sesi ini juga memberikan sosialisasi mengenai larangan-larangan selama berada di sana, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan tawaf. Setelah sesi pertama, jamaah umroh memiliki kesempatan untuk bertanya dan memahami tata cara tawaf secara lebih mendalam. Dilanjutkan dengan isoma ataupun istirahat, termasuk waktu untuk sholat dan makan yang disediakan oleh pihak travel, memberikan jamaah kesempatan untuk bersantai sejenak. Sesi selanjutnya menampilkan sambutan langsung dari pembimbing umroh, yaitu Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizullah Ta'ala, yang memberikan kata-kata semangat dan arahan kepada para jamaah.
praktik secara langsung manasik umroh dengan replika Ka'bah. Dan cara menggunakan kain ihram juga menjadi bagian penting dari pembekalan ini. Memberikan pengalaman nyata sebelum melaksanakan ibadah di tempat yang suci. Semua rangkaian pembekalan ini menjadi persiapan teknis mereka sehingga dapat menjalani ibadah dengan penuh khidmat dan khusyuk dalam setiap langkah ibadah umroh. Mari kita doakan bagi para jamaah agar diterima ibadahnya sampai tujuan dengan selamat dan diberikan kenyamanan dan keamanan selama di perjalanan dan selama beribadah di tanah suci. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, itu dia teman-teman, berita ketiga ataupun berita terakhir di episode kali ini mengenai manasik umroh bagi para jamaah homestay. Yang dimana bisa kita lihat di liputan sebelumnya ataupun liputan tadi. Para jemaah homestay yang merupakan peserta didik ya di Ibnu Hajar Boarding School mengikuti manasik tersebut untuk mengetahui secara lebih detailnya, lebih mendalam mengenai ibadah umroh tersebut supaya mereka ada gambaran dan tidak bingung untuk melaksanakannya saat sudah berada di tanah suci. Masya Allah juga ini juga merupakan kelebihan ya bagi para peserta didik khususnya di Ibnu Hajar Boarding School. Karena dapat mengikuti program ini. Jadi tidak hanya umroh saja pemirsa, di sana nanti ada kunjungan baik ke Universitas Islam Madinah ataupun percetakan Al-Quran dan tempat-tempat lainnya pemirsa, bahkan mengikuti halaqah syekh secara rutin setiap harinya. Dan kita doakan juga ya agar senantiasa diberikan keselamatan bagi para jamaah homestay dan juga diterima ibadahnya dan selamat sampai tujuan hingga kepulangannya ke Indonesia. Amin Allahumma amin. Mungkin itu dia pemirsa ketiga berita yang dapat kami bawakan di episode kali ini. Saya Zen sebagai presenter pada kesempatan kali ini mohon izin pamit undur diri dan mohon maaf bila baik salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan IHBS News di channel YouTube IHBS TV. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe gratis, tinggal klik aja di bawah. Dan juga untuk follow di seluruh platform sosial media kita ya. Baik di Instagram ataupun Facebook dengan nama akun IHBS News untuk mengetahui update-update terkini mengenai IHBS. Dan bahkan bisa mendapatkan ilmu baru di akun tersebut insya Allah pemirsa. Baik, mungkin sekian. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya pamit dan mewakili seluruh tim kreatif IHBS kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.